Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara dan merupakan anak perempuan kedua. Kartini juga berjuang vlognya sudah siap. Wow, ini setiap kelas membuat vlog masing-masing. Oh, ini vloggernya ini. 1879 Ini juga vloggernya ini. dan menghabiskan masa kecilnya untuk melanjutkan pendidikan oleh tradisi perkawinan. Jangan biarkan kegelapan kembali datang. Jangan biarkan perempuan Indonesia diperlakukan semena-mena. Selamat Hari Kartini untuk seluruh Kartini-Kartini di Indonesia. Semansa PK Jaya, jaya, jaya. Yes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco, teman-teman, saudara-saudara, and friend-friend semua. Yes. Oke, ini kita lihat keseruan di Semansa PK memperingati Hari Kartini. Kita lihat sudah disiapkan tempatnya. Wow, ini Kartini Day. Oh. Kita lihat nanti anak-anak akan fashion, sudah ditempatkan, sudah disiapkan ini. Yo, ya ke sana nanti anak-anak akan jalan di sini. Oke, bagaimana keseruannya? Kita saksikan. Yos. Kita dapat berkumpul di ajang lomba Hari Kartini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin Ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pegadon, Bapak Nurhadi SPD MPD, serta Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Pegadon. Dan tak lupa teman-teman yang kami banggakan pula. Benar kan? tentunya. Pada fashion show kali ini, kira-kira cuacanya gimana nih menurut kalian? Panas atau Mendung. mendung kalau sedang-sedang saja? Waduh, ini untung Allah memberikan tidak hujan. Alhamdulillah sekali ya ini Kak Ica. Alhamdulillah. Langsung saja kita mulai. Sistemnya. Selamat pagi dan selamat datang di pagelaran lomba fashion show dalam rangka memperingati Hari Kartini di SMA Negeri 1 Pegadon. Tepuk tangannya mana nih? Yo. Perkenalkan, nama saya Azai Benedita Marantiwa dari kelas 11-2 dan rekan Saya Pengeza Madina dari kelas 11-5. siapa yang tahu tema Hari Kartini kali ini? Ada yang tahu? Mungkin kan Ibu Kartini itu Kita mulai fashion show Hari Kartini di Semansa PK. Nah, ini ada Kakak Anapa dan Kak Aprilia sebagai contohnya ya. dengan tema kreatif. Ini sangat cantik dan ganteng sekali. Bisa dimulai? Memakai pakaian adat Jawa. Sangat anggun perempuannya. Oh, ini ada nomor 2 memakai putih-putih, ada ini. Jadi wah, apa ini ya Kak? Ini Kak Sepri. Wow, Kak Sepri. Ini ada atlet kita ya. Kita kan pakai ada Bali bukan? Dan yang sangat cantik. Anggun-anggun ya. Sangat wow. Di luar dugaan ya Kak? Kalau kata zaman sekarang Wow, tinggi sekali. ini Masya Allah sekali, sangat cantik, sangat ganteng, Masya Allah. Dan ini ada Ibu Olive selaku juri fashion show juga. Tepuk tangan buat Bu Olive.
bisa mempersiapkan diri ya dari nomor undi 1. Karakter dari kelas 11-4. Yo. Agak maju. Ya. Oke, siap. Para rabu ingkang tuhu kinurmatan kaping setunggal kawula ngaturaken agunging panuwun dumateng sedherek pranata acara ingkang sampun paring wekdal dumateng kula. Mugi-mugi saged kula gunakaken ingkang sesahe-sahipun. Ingkang kalipun wonten ing mriki kula minangka wakil rencang rekan 11 ngaturaken agunging panuwun dumateng Dewa Guru lan Bapak Ibu Guru ingkang sampun nampi kula sakanca kanthi tetang lemahipun penggelis ingkang sampun nyediaken papan pinaraan ingkang mewahipun. Langsung saja kita panggil nomor undi 2 kelas 10-6. Ada Mas Andi Sosro Kartono atau Kartono adalah wartawan perang, penerjemah, guru dan ahli kebatinan Indonesia. Ia adalah kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini yang memberi inspirasi Kartini untuk menjadi tokoh emansipasi wanita. Ia dijuluki si jenius dari timur. Raden Ajeng Kartini merupakan keturunan Kiai Jawa. Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Hadis gelap terbitlah terang, kalimat istimewa yang tidak bisa kita lepaskan dari Raden Ayu Kartini. Sosok wanita hebat berjuang kemerdekaan bagi kaum wanita yang ada di Indonesia. Dulu semuanya berpikir bahwasanya wanita lahir hanya untuk diindahkan dan hanya sebagai pemuas nafsu belaka bagi para kaum laki-laki. Namun pemikiran itu runtuh dan dilawan sungguh-sungguh oleh wanita yang lahir di Jepara itu. Bahwasanya sebagai manusia, baik itu laki-laki maupun wanita, semuanya memiliki derajat maupun status sosial yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi maupun semuanya sama, semuanya seimbang, semuanya sama-sama membutuhkan. Kelas 10-7 dengan pakaian adat khas daerah Papua. Inilah model pria yang tampil tak gagah dengan hiasan bulu di kepala dan lengan serta berwarna truk yang dirangkai dari tali yang bermelukan. Tidak lupa corak hiasan di muka serta bagian yang menambah kegagahan dari model pria itu. Dan untuk model wanitanya tampil anggun dengan siasat mahkota bulunya yang cantik serta selendang yang menyilang di atas dasaran pakaian hitam yang tampak elegan. Tidak lupa bawahan rakun lain yang melalui keserarasan dari pasangan model pakaian adat khas Papua.
di kelas 11-3. Raden Ajeng Kartini merupakan seorang tokoh pahlawan wanita yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1979. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara dan merupakan anak perempuan kedua. Kartini juga berjuang untuk mengusung aturan budaya Jawa yang menempatkan wanita dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan diri pria. Kartini memiliki pemikiran yang membuat dia memperjuangkan pendidikan bagi kaum wanita di Indonesia. Raden Mas Bayu Sosro Kartono, lebih dikenal sebagai Kartono. Ia adalah kakak laki-laki dari Raden Ayu Kartini. Ia merupakan aktivis emansipasi dan pemimpin perempuan di Indonesia. Kartono lahir pada tanggal 10 April 1877 di Mayong, Jepara. Ia merupakan putra Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati Jepara. Sosok wanita ampunan ayu Raden Ajeng Kartini, seorang tokoh pahlawan yang berasal dari Jawa. Rupanya yang ayu nan elok dengan pakaian khas wanita Jawa yang melambangkan keanggunan. Tutur katanya yang lembut dan ramai, sifatnya khas dari wanita kekeratonan. Hatinya begitu kuat untuk menegakkan keadilan. Pria yang dikenal dengan kejeniusannya yang luar biasa, sampai orang Eropa menjulukinya di Javanese Prince, pangeran Jawa atau sejenius dari timur. Rupanya yang menawan menggemparkan hati para wanita Eropa pada masa itu. Raden Mas Sosro Kartono, kakak dari Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini dengan perjuangannya patutlah dibanggakan, terutama untuk para wanita. Keikhlasannya dalam memajukan negara dan harga diri wanita, serta hatinya yang sangat menyentuh hati. Sosok pahlawan yang nanti di hati Raden Ajeng Kartini. Raden Mas Sosro Kartono, ia menjadi penyemangat hati untuk mendapatkan hak wanita di Indonesia dengan caranya dengan kata-kata motivasinya yang membakar semangat dalam hati Raden Ajeng Kartini. Dasarnya bersumber pada ajaran Sang Hyang Widi, yakni Tuhan yang dipercayai memberikan keteguhan, kedamaian, dan kegembiraan bagi umat Hindu
atau biasa ditulis R.A. Kartini. Ia adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi perempuan. Surat-suratnya dibukukan dengan tajuk "Habis gelap terbitlah terang", memuat cita-cita dan pemikiran-pemikirannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Wow. Mari kita sambut Kartini dan Kartono kelas 11 dengan tema Kebaya Jawa Perjuangkan Wanita, menampilkan kebaya Jawa yang indah, menggambarkan keanggunan dan kekuatan Kartini, seorang pelopor hak perempuan. Kartono yang kakak juga mendukung visinya untuk kesetaraan gender dan kemajuan sosial. Kebaya-kebaya ini mencerminkan warisan budaya Jawa yang kaya dengan detail yang rumit dan warna-warna yang memukau. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh pejuang emansipasi wanita dari Jawa yang lahir pada tahun 1879. Kartono adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang merupakan kakak dari Raden Ajeng Kartini, seorang pejuang emansipasi wanita terkenal dari Jawa Indonesia. Niki minangka pasangan suami istri sing dikenal duweni hubungan sing harmonis lan dimainake dening novel Intan minangka Raden Ajeng Kartini, Jaya Adiningrat lan Muhammad Rian Maulana minangka Raden Adipati Jaya Adiningrat. Kartini minangka tokoh wanita kang misuwur ing Indonesia. Amarga perjuangan memperjuangke hak-hak wanita lan pendidikan kanggo wanita. Kartini nikah kalian Pangeran Jawi ingkang asma Raden Adipati Jaya Adiningrat ing taun 1903. Senajan pernikahan diatur dening keluarga, Kartini lan bojone duweni hubungan sing harmonis lan saling mendukung. Raden Adipati Jaya Adiningrat mujudake pawongan kang buka pikirane lan nyekuyung perjuangane Kartini kanggo merjuangke hak-hak wanita. Senadyan Kartini urip ing budaya patriarki, bojone ngerti visi lan misi Kartini ing perjuangan kanggo hak wanita. Dheweke kerja bareng kanggo mbangun sekolah kanggo bocah-bocah wadon lan nyediakake pendidikan sing luwih apik kanggo wanita. Raden Ayu Adipati Kartini Jaya Adiningrat utawa asring diarani gelar sadurunge nikah Raden Ajeng Kartini iku sawijining tokoh Jawa lan pahlawan nasional Indonesia. Kartini minangka pejuang kemerdekaan lan kalungguhane rakyate. Ing waktu iku mligine wanita Jawa. Raden Ajeng Kartini lahir tanggal 21 April 1879 ing kutha Jepara. Lan seda tanggal 17 September 1904 dan Kabupaten Rembang. Raden Ajeng Kartini minangka tokoh Jawa lan Srikandi Indonesia sing gelem berjuang kanggo bangsa Indonesia nalika zaman kolonial. Raden Ajeng Kartini
minangka wanita berpendidikan sing duweni pangarep-arep kanggo kesetaraan gender. Kanthi ketekunan, Raden Ajeng Kartini berjuang supaya wanita ora ditindas lan bisa setara kanggo wong lanang lewat perjuangan sing ngomong sing bener. Raden Ajeng Kartini pancen wanita sing cerdas lan gagah prakoso. Mula kabeh sing ditindakake menehi makna sing gedhe banget kanggo wanita Indonesia sing kudu kita iling sak lawas-lawase. Jalannya sangat kekal nih. Ada garis juga, makanya bagus banget ini, sangat effort. Untuk selanjutnya kami panggilkan kelas 11-1. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Pahlawan nasional di Indonesia karena perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Dalam setiap jahitan dan motif jari, Kartini menghadirkan keanggunan dan kekuatan perempuan Indonesia. Dari batik yang dipadukan dengan sentuhan modern hingga kebaya yang mempesona, setiap busana adalah cerminan dari semangat perempuan Indonesia yang tak kenal lelah dalam mengejar mimpi dan perubahan. Ing Jawi wong kang lara lan kalawan prasaja, Kartini maringi pekawis ing dhateng para wong lanang lan wadon. Kartini cahyane satriya kanggo pembebasan lan kesetaraan wadon, nglewati zaman karo kemajuan lan kemanunggalan. Ing wicara lan tindakan kita semangataken kesetaraan gender minangka dalan lan pengembangan wong lanang lan wadon. Kita tegesake prasaja lan prasaja sareng amargi wong lanang lan wadon minangka mitra setara ing piranti-piranti sosial lan karir. Ing ngarsa sang tulodo kita jaga lan dadi pamikiran lan perilaku kanggo ngresiki lan nglaksanani kesetaraan. Aranira boten ndadekake wong kang ana ing jagat punika dipatok karo jenis gender kangge merembe papan kanggo kebajikan lan kesetaraan ing masyarakat. Ing pamikiran lan pamikiran kita wujudaken kesetaraan gender minangka prinsip utama kanggo pengembangan lan kemajuan sosial. Kita sami maringi hak lan peluang sing sederajat kanggo wong lanang lan wadon lan garapake budaya sing nglestarike sikap lan norma-norma ing mendukung persamaan. Habis gelap terbitlah terang. Ngendika yen ana pituduh wong kang bakal ngalami katinaleman utawa kasusahan. Raden Ajeng Kartini merupakan pahlawan wanita Indonesia yang rela berjuang untuk rakyat Indonesia. Raden Ajeng Kartini adalah wanita terdidik yang memiliki harapan atas kesamaan gender. Raden Ajeng Kartini memang wanita yang cerdas, yang pemberani, hingga semua yang dilakukan memberi arti yang sangat besar bagi wanita Indonesia. Pakaian yang dikenakan wanita adalah kebaya. Kebaya umumnya berwarna hitam. Di bagian bawah, para wanita mengenakan kain panjang yang disebut jari bermotif batu. Pakaian yang dikenakan pria adalah beskap Solo dengan warna polos atau hitam dan di bawahnya mengenakan jari batik. Keris merupakan senjata tradisional Jawa Tengah. Dalam pakaian adat Jawa, keris diletakkan di bagian pinggang belakang, bermakna bahwa laki-laki gagah, berani, dan tegas.
nomor urut 11 dari kelas 11-4. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh perempuan Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Kartini memperjuangkan hak wanita untuk memperoleh pendidikan dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Kartini seringkali mengirimkan surat-surat ke negeri Kincir Angin, Belanda. Surat-surat itu pada kemudian hari dikumpulkan menjadi buku yang berjudul Hadis Gelap Telah Terang. Raden Adipati Joyo Adiningrat memiliki nama lengkap KRM Adipati Aryo Sigit Joyo Adiningrat. Lingkungan keluarganya merupakan kalangan terhormat sehingga dirinya bisa berkiprah di bidang kepemimpinan daerah Kabupaten Demak. Kartini mengajukan syarat kepada sang suami seperti diperbolehkannya membuka sekolah dan mengajar di Rembang seperti yang dilakukannya di Jepara. Syarat ini pun diterima oleh Joyo Adiningrat. Sekolah ini bernama Sekolah Kartini. Perjuangan Raden Ajeng Kartini membuahkan hasil. Zaman sekarang wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Namun sayang, beliau meninggal sebelum menikmati hasil perjuangannya pada usia 25 tahun. Langsung saja dari kelas 10-8. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan seorang tokoh pahlawan emansipasi wanita. Ibu Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April. Wow, tinggi sekali kartononya ini. Dengan nama Raden Ajeng Kartini. Ibu Kartini mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 25 tahun. Beliau dilahirkan sebagai putri bangsawan dan anak seorang bupati. Beliau diperbolehkan sekolah karena merupakan anak seorang bangsawan. Menurut Ibu Kartini, dengan kemampuan membaca dan menulis, perempuan juga bisa memiliki kesempatan seperti laki-laki. ada batasan bagi perempuan kecuali batasan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Setelah Ibu Kartini wafat, surat yang ia tulis dikumpulkan dan dijadikan buku yang berjudul Hadis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini dicetak agar anak-anak perempuan Indonesia dapat bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak laki-laki. Jasa Raden Ajeng Kartini terhadap Indonesia yaitu yang pertama mendirikan sekolah perempuan, yang kedua Udah langsung aja kak. Kita lanjutkan dari kelas 10-4. Kami dari kelas 10-4 memilih Muhammad Tailul Fala dan Willy Octaviana sebagai perwakilan kelas dalam peringatan Hari Kartini. Willy dan Fala menggunakan kebaya adat Solo dengan warna yang hitam dan Willy menggunakan hijab berwarna hitam. Di make up oleh teman kami yang bernama Fania dan Aini. bukan hanya merupakan simbol perjuangan bagi perempuan Indonesia, namun juga menyuarakan aspirasi universal akan kesetaraan gender dan hak pendidikan bagi semua individu di seluruh dunia. Kebaya adat Solo adalah simbol elegansi dan keanggunan, dibuat dengan detail yang halus dan motif tradisional Jawa yang khas. Kebaya ini mencerminkan keindahan budaya Jawa. Dipadukan dengan kain batik atau songket, kebaya Solo menjadi pilihan yang sempurna untuk acara-acara resmi dan perayaan tradisional. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini adalah seorang pejuang kemerdekaan dan kedudukan kaumnya. Pada saat itu, terutama wanita Jawa merupakan tokoh emansipasi yang berusaha agar wanita Indonesia juga
juga bisa merasakan pendidikan layaknya pria pada masa itu. Dr. Raden Mas Panji Sosrokartono adalah wartawan perang, penerjemah, guru dan ahli kebatinan Indonesia. Ia adalah anak keempat dari Raden Mas Aryo Sosrokartono dan Bapak Raden Ajeng Kartini yang memberi inspirasi Kartini untuk menjadi tokoh emansipasi wanita. Dari timur. Kebaya merupakan pakaian yang memiliki karakteristik dan dibuat secara tradisional. Setiap unsur yang ada dalam sehelai kain kebaya melambangkan makna dan pesona seorang perempuan Indonesia. Model yang sederhana dan dipakai dengan paduan di bawah jari. Hal ini melambangkan sifat perempuan perempuan yang lemah mulai. Kebaya merah sebagai pakaian istimewa dapat menjadi simbol dari keberhasilan atau prestasi yang telah dicapai oleh si pemimpin. Warna merah dikaitkan dengan cinta yang gairah. Yo, vlognya sudah siap. Yo. Wow, Di balik pagar kayu yang rentang, seorang wanita menari bawah cahaya menguratkan impian di sehelai kertas menyamai kebebasan dari Kartini bumi yang terkekang. Raden Ajeng Kartini tumbuh dewasa dalam batas. Ini setiap kelas membuat vlog masing-masing. Ini vloggernya ini. 1879 Ini di juga Jepara vloggernya ini. dan menghabiskan masa kecilnya di lingkungan priai Jawa yang kental tradisi, menutup bayangan teman-temannya dari Belanda. Keinginan untuk melanjutkan pendidikan oleh tradisi perkawinan di usia muda. Kartono sang kakak adalah sosok yang gigih dan berdedikasi, memberikan inspirasi besar bagi adiknya Kartini. Wow. Hingga terlahir, habis gelap terbitlah terang. Sebuah karya yang menjadi inspirasi bagi gerakan emansipasi perempuan di Indonesia. Dikala senja melambai, Kartini cahaya kebangkitan, menari di lautan kata, menyulam mimpi di benak bangsa. Jangan biarkan kegelapan kembali datang. Jangan biarkan perempuan Indonesia diperlakukan semena-mena. Selamat Hari Kartini untuk seluruh Kartini-Kartini di Indonesia. Kami dari kelas 11-2 mengucapkan Selamat Hari Kartini. Langsung saja kita panggilkan kelas 10-5. Atau sering disebut Raden Ajeng Kartini. Ia merupakan seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Beliau adalah orang yang memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengenang perjuangannya, setiap tanggal 21 April akan diperingati sebagai Hari Kartini. Beliau menulis buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang memiliki makna di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Balik nama besarnya, Raden Ajeng Kartini memiliki seseorang kakak yang menginspirasinya. Ia adalah Mas Panji Sosrokartono,
meski tidak sebenar dan sefamiliar seperti Raden Ajeng Kartini, namun semangat dan perjuangannya patut diapresiasi. Ya, ini penampilan fashion show dari teman-teman kita. Ini yang terakhir ya Kak ya. Siapa yang terakhir Kak? Ini udah selesai ini ya. Mbak Parto nyunyu terakhir. Oh, Bapak mana ini mah fashion show kelihatannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share channelnya Mbak Parto.